Langkah pertama yang dilakukan ialah kita download terlebih dahulu aplikasi Kobe JWS di Play Store. Selanjutnya kita hidupkan jaringan WiFi agar terkonek ke aplikasi. Untuk nama WiFi aplikasinya itu ialah Kobe Creative. Passwordnya itu alhamdulillah, A-nya itu huruf kapital seperti yang saya ketik ini. Kemudian kita sambungkan. Oke, ini sudah tersambung. Kita kembali ke aplikasi. Kita buka aplikasinya. Nanti saat kita masuk ke aplikasi itu ada lambang yang tersambung ke aplikasi seperti ini. Jika kita tidak mengkonekkannya akan terputus bacaannya. Seperti ini tersambung. Oke, ini yang pertama kita bahas ialah fitur waktu. Untuk fitur waktu itu ada auto jam dan setting manual. Auto jam dan tanggal ini bisa otomatis menyesuaikan dengan waktu yang ada di Android. Seperti ini menyesuaikan dengan yang ada di Android. Untuk settingan manual itu bisa kita masukkan secara manual, dan jangan lupa untuk mengklik tombol set untuk mengaturnya. Kemudian itu fitur lokasi. Fitur ini berfungsi untuk menentukan jadwal sholat secara otomatis sesuai daerah kita berada. Ini untuk zona waktunya saya isi web, karena waktu di sini web. Kemudian kita matikan jaringan yang tersambung ke aplikasi. Kita hidupkan jaringan data dan GPS. Kemudian akan muncul garis lintang dan garis bujurnya seperti ini. Atau bisa kita isi secara manual. Jangan lupa untuk mengklik tombol set agar menyesuaikan waktu sholat di daerah Anda berada. Selanjutnya kita ke fitur iqomah. Untuk fitur ini kita bisa menyeting atau mengatur waktu lamanya waktu setelah azan menuju iqomah. Ini bisa kita setting untuk subuh berapa lama waktunya menuju iqomah, zuhur, asar, maghrib, dan isya. Untuk maghrib saya setting ke 3 menit waktu yang dibutuhkan setelah azan menuju iqomah. Oke, jangan lupa klik tombol set waktu iqomah agar yang kita edit tadi terkirim ke jam digital sholatnya. Kemudian ini ada display off setelah iqomah. Waktu ini adalah untuk mengatur lamanya display layar jam digital mati setelah iqomah atau saat sholat sedang berlangsung. Ini bisa kita pilih sampai menit ke 50, berapa lama yang mau kita atur. Kemudian jangan lupa untuk set waktu off display-nya. Selanjutnya kita ke menu koreksi. Menu koreksi ini berguna apabila pada tampilan jam sholat digital Anda itu jadwal sholatnya tidak sesuai dengan daerah Anda. Misalnya untuk subuh dari jadwal yang ada di jam sholat itu kurang atau lebih, itu bisa kita atur di sini. Misalnya di daerah Anda itu untuk subuhnya kurang 2 menit, itu bisa kita atur ke minus 2 menit gitu. Begitupun selanjutnya. Kemudian kita ke menu setting display. Untuk pertama itu ada kecerahan, kita bisa mengatur kecerahannya sampai 150. Kemudian kita klik set, maka tampilan pada jam digital akan bertambah cerah. Kemudian ini saya turunkan menjadi 10. Layar yang ada pada jam digital akan meredup. Oke, selanjutnya itu kecepatan. Ini berfungsi untuk mengatur kecepatan pada teks yang berjalan di jam digital sholat. Ini saya setting
kecepatannya 10, kemudian saya set. Kemudian bisa dilihat kecepatan pada tulisan itu akan berjalan dengan cepat. Ini kemudian saya setting ke 100, tulisan pada jam digital itu akan berjalan dengan lambat. Selanjutnya itu ada font teks besar. Ini pilihan beberapa font untuk teks besar yang muncul pada jam digital sholatnya, seperti ini. Oke, kemudian ini font teks kecil itu untuk tulisan yang berjalan pada jam digital ya. Kita atur 1, oke, itu tulisan yang berjalan akan berubah fontnya. Fontnya seperti ini. Oke, bisa dilihat tulisan yang berjalan itu akan berubah fontnya. Selanjutnya itu kita ke tipe jam JWS. Di sini bisa kita rubah tipe jamnya seperti apa. Ini saya setting ke tipe 1. Tampilan jamnya akan seperti ini. Kemudian tipe 2. Maka berubah lagi menjadi tampilannya seperti itu. Oke, kemudian kita ke tampilan jam besar. Ini maksudnya tampilan full ya teman-teman. Tampilannya itu akan muncul pada jam digital. Ini bisa kita atur mau tampilannya teks atau jam. Contohnya seperti ini, tampilan jam, dan ini tampilan teks. Oke, selanjutnya untuk font ini kita bisa atur ya, font yang tadi tuh mau yang gimana. Kemudian untuk durasi jam ini tampilan tadi itu mau kita tampilkan berapa detik gitu. Ini saya tampilkan 10 detik. Kemudian jangan lupa kita set. Oke. Kemudian kita lanjut ke logo 1. Ini logo yang ada di tampilan utama ya teman-teman. Itu yang seperti Allah dan Muhammadnya. Ini kita ubah dulu, kita set. Oke, itu bingkai pada Allah dan Muhammad itu akan berubah. Ini ada beberapa, kita atur juga. Oke, ini untuk yang tipe 8-nya, bingkainya akan seperti ini. Ini kita bisa atur, saya coba set ke 5, seperti ini tampilannya. Oke, kemudian kita ke logo 2. Ini adalah logo yang ada di tampilan teks atau jam besar tadi ya teman-teman. Kita mau tampilannya seperti apa, ini bisa kita atur di sini. Kemudian jangan lupa untuk klik set. Oke, selanjutnya itu logo 3, logo yang ada tampilan petugas Jumat. Kita mau seperti apa tampilannya, ini bisa kita atur di sini. Oke, kita set. Selanjutnya kita kembali ke menu. Kemudian kita ke fitur teks. Teks 1 ini adalah teks besar yang seperti ada di layar ya teman-teman yang berjalan itu, atau yang ada di settingan tadi. Ini untuk teks atau jam besarnya. Ini karena saya pilih teks akan muncul teks seperti ini. Ini bisa juga kita masukkan mau teks seperti apa yang kita tampilkan, atau bisa juga kita masukkan nama masjid seperti yang saya buat ini. Oke, ini untuk running text. Untuk running text itu teks yang tulisan kecil di bawah jam sholat tadi ya teman-teman. Ini bisa kita masukkan sampai 10 teks. Contohnya seperti itu. Itu running text, teks running text. Oke, ini kita atur, jangan lupa untuk kita ketik set. Selanjutnya itu ada petugas sholat Jumat. Untuk petugas sholat Jumat ini teksnya hanya muncul saat pada hari Jumat aja. Ini bisa kita on atau off kan. Dia akan tersetting ke hari Jumat. Oke, selanjutnya itu laporan infak Jumat. Ini juga teksnya akan muncul pada hari Jumat. Di sini bisa kita tampilkan berapa infak yang masuk per setiap Jumatnya. Kemudian jangan lupa untuk set on atau off-nya.
Kemudian ini ada laporan keuangan. Teks ini juga hanya muncul pada hari Jumat saja. Ini bisa kita masukkan berapa kas awalnya. Kemudian jangan lupa kita set on off-nya. Selanjutnya itu ada struktur organisasi DKM. Ini kita isi aja nama perangkat-perangkat yang ada di DKM. Oke, kita masukkan namanya. Kemudian jangan lupa untuk set on off-nya ya teman-teman. Seperti ini tampilan struktur DKM-nya. Oke, selanjutnya kita kembali ke menu. Di sini ada fitur tools. Di fitur tools ini merupakan pengaturan tambahan jam waktu sholat ya teman-teman. Di situ ada mode Jumat, kita mau pilih ke mode masjid atau mode musola. Kemudian jangan lupa kita tekan set. Pasaran Jawa ini bisa disesuaikan aja ya teman-teman, mau kita hidupkan atau mau kita off kan. Kemudian ada auto JWS off. Di sini bisa kita atur mau jam berapa tampilan jam digital sholatnya itu mati. Misalnya di sini saya buat jam 10 malam. Maka jam 10 malam nanti itu tampilan jam sholatnya itu akan mati secara otomatis. Kemudian ada auto JWS on. Auto JWS on ini berguna untuk menghidupkan kembali secara otomatis jam sholat yang kita atur tadi. Misalnya saya buat jam 4 sebelum subuh. Oke, maka jam 4 subuh nanti itu akan hidup kembali jam sholatnya. Kemudian itu buzzer. Buzzer ini suara atau nada yang akan keluar ketika jam sholat tiba. Ini kita bisa atur durasinya mau berapa lama dia bunyi. Ini dalam satuan detik ya teman-teman. Itu jangan lupa kita untuk menghidupkan on atau off-nya. Kemudian ini kita lewati aja. Selanjutnya itu ada reset. Jika kita ingin merubah ke pengaturan awal, kita klik tombolnya, maka akan muncul peringatan seperti ini. Jika ingin mengatur ke pengaturan awal atau pengaturan pabrik, itu bisa kita tekan ya. Jika tidak, kita tekan tidak. Oke, selanjutnya kita kembali ke menu. Itu ada fitur warna. Di sini kita bisa merubah warna-warna yang ada di tampilan ini. Seperti kita merubah warna jam, warna tanggal, warna jam waktu sholatnya, dan sebagainya. Oke, cukup sekian. Semoga video ini bermanfaat dan bisa membantu teman-teman dalam penyetingan jam digital sholatnya menggunakan aplikasi Kobe JWS.